Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ada kesempatan untuk melakukan pengecekan matic ya pada unit Kia Carens. Unit ini menempuh perjalanan dari Malang ya, tepatnya Batu, Jawa Timur, untuk sampai ke Ambarawa, Jawa Tengah. Posisi kali ini kita dongkrak ya. Kita dongkrak. Lalu ban depan itu ngangkat semua. Jadi kita simulasikan untuk sambil jalan seperti apa. Perpindahan giginya terasa seperti apa. Kita akan periksa adakah yang aneh. Status kilometer saat ini berada di 200.000 ya. Pada kilometer seperti ini memang udah saatnya untuk melakukan overhaul ya seharusnya ya. Bila mana dari baru itu belum pernah melakukan perawatan. Tapi tergantung juga dari penggunaan perawatan rutin oli ya pada pengguna sebelumnya. Jadi itu sangat berpengaruh. Kalau dilihat dari sisi indikator normal semua ya. Hanya ini yang nggak normal nih. Jadi pengisian atau status aki harusnya di atas 12,5 untuk mobil yang sehat ya. Seperti ini seharusnya tidak akan kuat starter nih. Tapi posisinya ini mobil tampak baik-baik saja gitu untuk kondisi kelistrikan stromnya. Bisa jadi ini salah instalasi ya. Jadi arus yang masuk ke sini sudah minim. Jadi yang unit yang sehat ada pada 12,5 ke atas pada saat standby. Dan pada saat mesin hidup dia ada di kisaran 13 hingga 14 ya. Baik, ini untuk shift matic-nya dia sama seperti biasanya ya, tersedia P, di bawahnya adalah R, netral, kemudian di sini ada D, 2, 1. Oke, jadi kita patokan sini aja. Kemudian di sini ada tombol overdrive ya untuk membatasi ya. Digunakan untuk kita nyalip atau membatasi ke gigi tertinggi. Dia tidak akan masuk ke gigi tertinggi yaitu gigi 4 ya. Jadi untuk Carens ini menggunakan 4 speed. 4 speed, jadi di tuas D ini ada semua gigi 1 sampai 4 dan dia berpindah secara otomatis. Berpindahnya itu sesuai dengan RPM ya, secara elektrik ya, RPM. Kemudian RPM itu juga dibaca oleh ECU atau ECM atau TCM ya, untuk transmisi kontrol modul. Itu membaca RPM, membaca juga speed, dan membaca pedal gas atau throttle ya. Nah,
Jadi RPM itu serendah mungkin, biasanya itu di 1500 dia akan pindah. Ya, dia akan pindah ke gigi berikutnya pada kondisi kita injak gas normal, artinya kita urut gitu ya. Tapi kalau kita misalnya nih pada gigi 3 kita ada di 1200, 1300 RPM gitu ya. Lalu gas kita hanya kita injak dikit misalnya. Itu dia tetap di gigi 3, belum masuk ke 4 ya. Dan pada saat itu kita langsung injak gas penuh. Nah, ini dia membaca throttle ya. Saya jelaskan untuk dia bagaimana membaca throttle. Membaca pedal gas. Kita injak gas langsung penuh gitu. Nah, ini modul akan memahami bahwa kita butuh tenaga lebih, misalnya untuk menyalip atau ada medan tanjakan gitu ya tiba-tiba. Sehingga pada posisi gigi 3 tadi dia akan turun ke 2. Kalau belum kekejar dia akan turun ke 1 gitu ya. Seperti itu ya. Itu pada posisi tuas D ya gitu. Tuas D, dia otomatis seperti itu ya. Kalau kita pada posisi tuas 2, maka speed itu gigi ya, gearnya itu hanya akan berada pada 1 dan 2, 1 dan 2, tidak akan ketiga, tidak akan pindah ketiga ya. Otomatisnya hanya akan di 1 2 1 2 seperti itu. Nah, kalau kita di D, dia ada 1 2 3 4 tuh yang boleh berpindah otomatis. Pada D, kemudian kita mengaktifkan overdrive ya. Kita aktifkan tombol ini, berarti kita kalau kita aktifkan atau tekan ya. Seperti ini nih. Nah, kalau kita tekan sampai di sana muncul off, berarti pada posisi D itu gear akan dibatasi sampai 3 aja gitu. Nah, kita gunakan seperti itu misalnya nih pada posisi jalan lagi medan tanjakan, lalu berbelok-belok kan gitu ya. Kemudian kita butuh akselerasi lebih gitu ya. Bayangin aja kalau kita pasukan di D, lalu kita style kaki kita itu memungkinkan dia untuk masuk ke 4 gitu. Jadi gigi 4 masuk, pada suatu ketika tiba-tiba kita harus ke 2. Nah, dari 4 dia turun ke 3 lalu 2, itu butuh waktu, kemudian butuh respon pedal gas yang lebih dalam. Nah, maksudnya gitu ya. Artinya apa? Dengan kita membatasi dia tidak boleh pindah ke 4, maka mobil akan lebih responsif gitu ya. Karena dari 3 dia butuh 2, cepat gitu. Kalau dia sudah masuk ke 4, mau ke 2, tuh 3 dulu baru 2 ya. Bukan di sini yang pindah ya, maksudnya di dalam gearbox. Itu butuh respon lama gitu. Butuh injakan gas yang lebih gitu. Disitulah terjadi boros ya. Nggak apa-apa sebenarnya, boleh-boleh aja. Hanya boros gitu ya, lebih boros ya pasti BBM-nya. Nah, misalnya pada mobil lain nih, itu ada dibatasi misalnya nih yang tanpa overdrive. Trajet ya, Hyundai Trajet itu di bawahnya netral sini ada D,
ada 3, ada 2, kan gitu. Berarti dia ada 3-nya, ada pedal 3 di sini. Ya, ada tuas 3, di bawahnya D. Ya kita pakai itu gitu, supaya nggak masuk ke gigi 4 gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau di derajat itu D 3 2 1. Satunya dituliskan dengan L ya, low ya. Jadi tergantung sih, tergantung unitnya. Ada juga yang D, kemudian nanti ada M kan gitu. Intinya itu di situ pembatasan gear ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan tes langsung seperti apa dengan memantau di dashboard.